Orang di Indonesia, mungkin termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, lebih menunggu momen Idul Fitri daripada Idul Adha. Dan biasanya persiapan kita menjelang Idul Fitri jauh lebih semarak daripada Idul Adha. Modal yang kita keluarkan menghadapi Idul Fitri lebih banyak daripada Idul Adha. Iya tidak? Ya. Padahal dalam Islam Bapak Ibu, Idul Adha itu jauh lebih agung, jauh lebih besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Masa iya Pak Ustadz, Idul Adha lebih besar? Setidaknya ada 4 bukti Bapak Ibu, Idul Adha lebih agung, lebih besar daripada Idul Fitri. Apa dia? Yang pertama, haram berpuasa di Idul Adha itu jauh lebih lama daripada haram berpuasa di Idul Fitri. Di Idul Fitri, haram berpuasa itu berapa lama? 1 hari saja, 1 Syawal. Bahkan hari keduanya sudah dianjurkan kita puasa. Namanya puasa 6. Hadis dari Nabi, hadis riwayat Muslim. Man shoma fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittam min Syawal, kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma fid dahri, sama dengan orang yang puasa 1 tahun penuh, 1 tahun full, hanya menambah 6 hari di bulan Syawal. Maknanya haram berpuasa di bulan Syawal hanya 1 hari saja, 1 Syawal, dan bahkan hari kedua sudah dianjurkan kita puasa 6. Coba kita perhatikan di Idul Adha. Idul Adha haram berpuasa 4 hari. Hari apa itu? Tanggal 10 dulu, bukan tasrik dulu. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, 13, 3 hari tasrik, 1 hari Nahar. 4 hari haram berpuasa di Idul Adha, sementara di Idul Fitri hanya 1 hari saja. Jelas di sini Idul Adha lebih besar, lebih unggul daripada Idul Fitri. Keistimewaan yang kedua Idul Adha apa Pak Ustadz? Kita sampaikan setelah iklan berikut ini. Yang kedua, durasi takbir di Idul Adha itu jauh lebih lama dibandingkan dengan Idul Fitri. Biasanya, dan memang disunnahkan dalam hadis Nabi, kita takbiran menjelang hari raya Idul Fitri. Adik-adik, kapan kita mulai takbiran di Idul Fitri? Dari kapan mulainya? Entahlah Pak, entah kapan tuh, aku tak tahu. Habis berbuka puasa, puasa yang terakhir ya, habis salat maghrib orang udah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya takbiran begitu 5 menit doang, suara asli. Habis itu kaset lah gitu. Jadi jamaah yang mulia, kita bertakbir mulai habis maghrib, habis kita sholat, habis itu habis sholat isya main lagi takbiran. Selepasnya malam orang takbiran keliling-keliling. Kalau kemarin tak boleh karena suasana pandemi. Jadi habis sholat subuh masih ada nggak takbiran? Masih takbiran Allahu Akbar. Tapi biasanya itu cuma kaset doang, karena Pak Imam pun pulang, karena dia mempersiapkan sholat Idul Fitri, dan sambil makan rendang. Habis itu kira-kira tengah 8 kita sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri ada takbiran? Masih ada juga, Allahu Akbar, Allah. Tapi biasanya kalau menjelang Idul Fitri orang yang takbiran, karena ramai ganti-gantian. Capek dia, kau dulu, Allahu Akbar, masih bagus suaranya. Umur 37, Bapak dulu umur 67. Allahu Akbar, Allah, berbagai macam irama gitu. Tapi takbiran Idul Fitri itu berakhir selepas kita selesai sholat Idul Fitri. Ada namanya khutbah Idul Fitri. Habis khutbah mendoa, selesai takbiran. Andaikan ada takbiran, itu takbiran biasa, bukan takbiran Idul Fitri lagi.
Kita hitung ya, dari jam tengah 7 maghrib sampai selesai sholat Idul Fitri kurang lebih tengah 9, karena kebetulan khutbahnya sangat panjang, karena menangis jamaah dibuatnya. Iya, karena Idul Fitri kan banyak orang menangis. Menangis lah Bapak itu. Kenapa Bapak menangis? Orang menangis di depan, di belakang pun menangis. Masa aku tidak nangis? Katanya. Jadi jamaah yang mulia, kurang lebih selesai khutbah tengah 9 pagi. Dari jam tengah 7 sampai jam tengah 9 pagi, berapa jam? Tengah 7 ke tengah 7, 12. Tambah 2 jam. Hanya 14 jam saja kita takbiran di Idul Fitri. Coba kita hitung di Idul Adha. Kita mulai takbiran sejak berbuka puasa. Namanya puasa Arafah, masa Asyura nih? Puasa Arafah. Arafah tanggal 9 Zulhijjah berbuka puasa menjelang Idul Adha, orang takbiran. Dari tanggal 9 Zulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai besok pagi masih ada nggak takbiran? Masih. Selesai sholat Idul Adha, ketika mau menyembelih, ada takbiran? Masih ada. Sampai kapan? 11, 12, 13 Zulhijjah habis sholat asar. Berarti dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah, 4 hari 4 malam kita masih dianjurkan untuk bertakbir minimal habis sholat fardu. Tadi Pak Imam kita ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu kan? Tapi besok perhatikanlah, habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jadi jamaah yang mulia, dari tanggal 9 habis maghrib tengah 7 sampai tanggal 13 Zulhijjah habis sholat asar, 4 hari 4 malam, karena mulainya tengah 7, habisnya kurang lebih jam tengah 5 habis sholat asar, kurang lebih 96 jam, karena 4 kali 24 96 jam kurang 2 jam, berarti 94 jam kita takbiran di Idul Adha. Padahal di Idul Fitri hanya 14 jam saja. Mana lebih panjang, Idul Fitri, Idul Adha? Bukti kedua, Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Yang ketiga, apa bukti bahwa Idul Fitri itu lebih kecil daripada Idul Adha? Orang yang mendapatkan santunan di Idul Adha berupa kurban itu lebih luas jangkauannya daripada orang yang mendapatkan santunan di Idul Fitri berupa zakat fitrah. Siapa orang yang boleh mendapatkan zakat fitrah Pak Ustadz? Yang boleh mendapatkan zakat, nama suratnya At-Taubah, urutan surat yang ke-9, nomor ayat yang ke-60. Ada 8 yang boleh mendapat zakat. Adik-adik hafal ya. Innamas sadaqatu lil fuqara. Yang boleh dapat zakat yang pertama orang fakir. Apa dia? Fakir. Yang kedua, wal masakin. Miskin. Sering saya sampaikan, kata-kata miskin itu bukan menghina, itu menjelaskan tentang keadaan hidup. Baru kata-kata miskin itu kasar kalau diucapkan menghina ke orang. Jadi macam yang ada di tabung gas kita hanya untuk masyarakat tapi tidak, itu peringatan doang. Orang kaya jangan makai. Maksudnya kalau ada kawan ibu yang sombong, tolong fotokan dulu tabung gas yang di rumah, kirimkan ke dia. Kalau benda ini masih tersedia di dapurmu, janganlah berlagak sombong, karena benda ini hanya untuk khusus masyarakat titik-titik buat miskin. Jadi jamaah yang mulia, intinya miskin. Ini yang kedua. Ulang ya. Siapa namanya itu? Tutup dulu banyak. Alah. Oke, mancing mania, mantap. Oke, pertama tadi fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Yang mana? Saya terima zakat fitrah dari bapak 7 orang, 1 orang suami, 2 orang istri, dan 4 orang anak, tunai karena Allah. Bisa aja kan 2 istri dia. Yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf, apa arti mu'allaf? Mu'allaf itu asal katanya lembut, lembut hatinya sehingga dia masuk Islam. Habis itu yang kelima, wa fir riqab, hamba sahaya.
Yang keenam, wal gorimin. Gorim, apa arti gorim? Orang yang tinggal di masjid di Jakarta namanya marbon. Di Medan yang tinggal di masjid namanya nazir. Di Pekanbaru? Sama itu, garim, gorim, sama itu. Wal gorimin, orang berutang. Wa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Udah? Yang kedelapan, wa banus sabil musafir. Itu musafir beda dengan musabakoh. Jadi musafir orang yang dalam perjalanan. Oke, adik-adik yang boleh mendapatkan zakat 8. Maju ke depan, sebutkan. Ada hadiah nih. Bisa tambah hadiahnya. Di luar doang aslinya. Oke. Ada yang bisa? Maju. Sulaiman. Nama? Sulaiman Lubis. Sulaiman Lubis. Oke, yang boleh dapat zakat ada? Kuat lah, mic-nya mati, gimana mau kuat? Oke, yang pertama. Fakir. Kedengaran, Bu? Ada nggak? Fakir. 2. Miskin. 3. Apa? Amil zakat. Amil zakat. Udah, ampe. Mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Lembut ya. 5. Hamba sahaya. 6. Gorim. Berutang. 9 lagi. 7. Fisabilillah. 8. Muslim. Salah. Musafir. Bagus. Tunggu dulu. Pilih ini atau pilih ini? Oh, mantap. Keren. Oke, jadi jamaah yang mulia, yang boleh mendapatkan santunan di Idul Fitri lebih sempit, hanya untuk fakir, miskin, amil. Boleh nggak orang kaya dapat zakat? Tapi di Idul Adha, semua kita boleh mendapatkan hewan. Lebih luas jangkauannya di Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cek ya di Al-Quran. Orang yang non-muslim boleh juga mendapatkan hewan kurban. Nama suratnya Al-Hajj. Urutan surat 22, nomor ayat 36. Dijelaskan di situ, wa'atimul qani'a wal mu'tar. Berikan hewan kurban itu kepada orang yang mau meminta, kepada orang yang tak mau meminta. Ada nggak orang mau minta hewan kurban? Ada. Pak RT, mana kupon saya? Udah kemarin 1. Anak saya udah menikah, kuponnya 2. Berarti mau juga dia minta. Tapi ada orang kawan-kawan kita yang tidak Islam, tak mau dia minta, tapi boleh kita kasih kepada dia dengan syarat. Pertama, bahwa orang muslim udah dapat. Syarat yang kedua, kurban itu kurban sunat, bukan kurban wajib. Masa ada kurban wajib Pak Ustadz? Ada. Contoh nih, ada seseorang namanya Laila. Laila artinya malam, karena dia lahir jam 1 malam. Si Laila ngomonglah, kalau anakku lulus PNS, maka aku akan berkurban. Paham kan? Segala sesuatu yang sunnah, ketika dia ditanam jadi nazar, maka yang sunnah berubah menjadi. Pada dasarnya kurban adalah sunnah muakkadah. Tapi Ibu Laila tadi ngomong, kalau anak saya masuk PNS, maka saya akan berkurban. Tapi kalau anak saya tak masuk PNS, sampai mati aku tak mau berkurban. Tak lulus anaknya, diancamnya Allah Ta'ala. Maksudnya janganlah sebut begitu. Jadi ketika yang tadi dia sebutkan itu sudah menjadi nazar, maka kurban itu kurban wajib. Jadi jamaah boleh dikasih. Muslim udah dapat,
bukan kurban wajib. Dan bahkan Bapak Ibu, terkadang jamaah-jamaah saya di mana ceramah selalu nelpon kalau Idul Adha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini jamaah masjid ini. Ya, ada apa Pak? Tolong jemput dulu Ustaz, kurban Ustaz. Aku tak berkurban di situ Pak. Itu kita takut kan? Enggak Pak Ustaz, ada jatah Ustaz di sini. Ustaz yang ceramah ada kami kasih. Itu yang saya bilang di tempat lain. Riyadul Jannah belum. Mudah-mudahan Pak pengurus paham apa yang Ustaz sebutkan itu. Mana tahu besok, mana tahu kan? Yang oke, mancing mana ya, mantap. Jadi jamaah yang mulia, lebih luas jangkauannya di Idul Adha berupa kurban dibandingkan dengan Idul Fitri. Zakat fitrah hanya khusus untuk orang-orang fakir, miskin, dan asnaf yang 8. Ini bukti ketiga, Idul Adha lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan Idul Fitri. Yang keempat, cara merayakan Bapak Ibu. Cara merayakan Idul Adha lebih elit daripada merayakan Idul Fitri. Menurut sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merayakan Idul Fitri sebatas dengan kerabat. Merayakan Idul Fitri kita biasanya merayakannya dengan tetangga. Kata Nabi, kalau mau ke masjid, ke musola, ke lapangan, jalannya beda ketika mau pergi, ketika mau pulang. Kenapa? Biar banyak orang yang kita jumpai. Tapi ada juga orang, jangankan Idul Fitri, sholat biasa pun beda jalan dia. Kenapa? Rupanya ada ibu itu, aku nanti kalau dia lewat sini, aku tak mau lewat sini. Kenapa? Aku berutang sama dia. Jadi, ku ambil jalan lain, ketika nanti dia lewat sini, ku ambil di sini. Kalau dia lewat sini, ku ambil di sini. Berapa utangmu sama dia? 500. 500.000. Kalau ibu itu kalau menagih utang, nyindirnya dalam banget. Sakit aja ku dibuatnya. Jadi maksudnya, ketika mau pergi ke lapangan beda jalan, ketika mau pulang beda. Maksudnya biar banyak orang yang dijumpai. Tapi merayakan Idul Adha bukan hanya sebatas itu. Merayakan Idul Adha itu wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah haji. Haji itu wajib atau sunnah? Iya, bagi yang mampu itu dalam kurung. Intinya wajib atau sunnah? Wajib. Merayakan Idul Adha wajib kepada orang yang sudah mampu. Ali Imran urutan surat ketiga nomor ayat 97. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa itu Pak Ustaz? Menunaikan ibadah haji kepada orang yang sudah mampu. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi dan finansial, mampu dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua ada kesempatan untuk bisa menunaikan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal. Ustaz, umurku sudah 65 Pak Ustaz, kata ibu kan, aku tak bisa berangkat. Mana tahu besok ada peraturan baru 65 ke atas didahulukan, mana kita tahu. Jadi jamaah yang mulia, dari 4 bukti ini, pertama tadi haram berpuasa 4 hari banding 1 hari. Yang kedua, durasi takbir 94 jam banding 4 jam. Yang ketiga, santunannya luas berupa kurban dibandingkan dengan zakat. Yang keempat, cara merayakannya dengan ibadah haji dibandingkan dengan merayakan Idul Fitri hanya sebatas kerabat, tetangga, mungkin pulang kampung kalau ada, bukan ada kampung, kalau ada piti gitu. Walaupun ada kampung piti tak ada, gimana mau pulang? Jadi jamaah yang mulia, dari 4 bukti ini jelas bahwa Idul Adha jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Pertanyaannya yang timbul di benak kita, apa yang membuat Idul Fitri lebih besar di Indonesia daripada Idul Adha? Satu, budaya mudik, orang pulang kampung, iya kan? Libur yang diberikan pemerintah lebih lama Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri lebih lama, THR, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi hal-hal yang model begitulah yang membuat Idul Fitri jauh lebih besar disemarakkan orang dibandingkan dengan Idul Adha. Ini sebenarnya baru pemanasan kajian kita. Kajian inti ada di surat Al-Mu'minun, urutan surat yang ke-23 ayat 1 sampai ayat 11.